menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo menghadiri sesi pembukaan konferensi tingkat tinggi ASEAN GCC atau Gulf Cooperation Council yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan sejumlah isu, salah satunya di bidang ekonomi. Presiden mengatakan bahwa ASEAN dan GCC perlu memaksimalkan potensi ekonomi melalui investasi dan perdagangan yang berimbang, terbuka dan adil, termasuk dengan membentuk kerangka perdagangan ASEAN GCC. Selain itu, Presiden juga menyampaikan isu di bidang ketahanan pangan dan energi. Menurut Presiden, keamanan rantai pasok pangan perlu terus dijaga melalui kerjasama teknologi pertanian dan pangan, serta penyelarasan standar komoditas pertanian. Isu lainnya adalah terkait perlindungan pekerja migran. Presiden menegaskan komitmen ASEAN untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran di tengah situasi global saat ini yang dinilai tidak menentu. Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023 menyambut baik momentum sejarah pertemuan pertama ASEAN dengan para pemimpin negara-negara Teluk. Serta terima kasih atas sambutan dan keramah tamahan dari Kerajaan Arab Saudi. ASEAN dan GCC adalah dua kekuatan besar yang akan terus tumbuh. PDB kita mencapai lebih dari 5 triliun US dollar. Populasi kita mencapai lebih dari 700 juta jiwa. Ini adalah modal besar bagi kita untuk memainkan peran strategis sebagai kekuatan positif di tengah kondisi dunia yang terbelah. Indonesia mengapresiasi aksesi seluruh anggota GCC terhadap Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN sebagai komitmen negara Teluk untuk mendukung perdamaian di Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik. Izinkan saya menyampaikan 4 hal. Yang pertama, di bidang ekonomi. Kita perlu memaksimalkan potensi ekonomi melalui investasi dan perdagangan yang berimbang, terbuka, dan adil, termasuk dengan membentuk kerangka perdagangan ASEAN GCC dan melalui pembangunan industri, pengakuan sertifikasi halal, serta pengembangan wisata halal. Kedua, bidang ketahanan pangan dan energi. Keamanan rantai pasok pangan perlu kita jaga melalui kerjasama teknologi pertanian dan pangan, dan penyelarasan standar komoditas pertanian. Ketahanan sektor energi perlu kita perkuat melalui kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk mempercepat transisi energi. Yang ketiga, perlindungan pekerja migran. Di tengah situasi global yang tidak menentu, izinkan saya menggarisbawahi komitmen ASEAN untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja migran, dan saya mohon dukungan negara-negara GCC. Terakhir, secara khusus saya ingin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan situasi di Gaza. Tindakan kekerasan harus dihentikan, isu kemanusiaan harus menjadi prioritas saat ini, dan kita harus mencegah agar kondisi tidak semakin buruk. Kita tidak boleh lupa akar masalahnya adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Ini yang harus diselesaikan sesuai dengan parameter internasional yang telah disepakati, di mana posisi ASEAN dan GCC harus jelas dan solid untuk mendukung solusi perdamaian yang adil dan langgeng di Palestina. Terakhir, Presiden kembali menegaskan bahwa tindak kekerasan harus dihentikan dan isu kemanusiaan harus menjadi prioritas saat ini. ASEAN dan GCC harus bersama-sama mencegah agar kondisi tidak semakin memburuk dan tidak melupakan bahwa akar masalahnya adalah pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Tim Eljon Media melaporkan.